Gue pernah ikutan kompetisi fun game gitu, siluman-siluman kayaknya ya. Padahal khusus beginner tuh. Kenapa sih dia kayak gitu? Pemula itu harusnya beli racket beginner, nggak usah terlalu mahal. Tapi di Indonesia culture-nya dia langsung beli yang paling mahal, yang paling profesional. Sekarang aku udah keliling kan seluruh Indonesia. Atlet-atlet ini tiba-tiba itu semua muncul dari daerah. Di sana itu lebih prestasi. Enak ya, jadi nggak Jakarta sentris lagi. Iya sekarang Iya, itu. udah kesebar seluruh Indonesia, jadi padel bisa kemana-mana. Berarti kalau gitu, kalau ngomongin bisnis, jangan buka di lapangan padel di Jakarta lagi ya? Kita kasih solusi. Kedua kalinya, Coach Zar Lasahido. Waduh, ngeri. Mana gue nggak di training nih, gue nggak di coaching nih. Persiapan gue nanti kompetisi kolaborasi antara pejuang ekonomi kreatif seluruh Indonesia. Iya. Ada Raffi Ahmad nanti main juga. Gue harus persiapan nih. Pokoknya kalau gue kalah salah dia aja, guys. Ayo guys, bisa ada manajer juga ya, Iya, langsung. iya. Nanti waktunya belum ketemu, guys. Oke. Gimana? Aman semua, Coach ya? Padel Aman semua. aman. Industri kayaknya di Indonesia masih rame ya. Masih rame di Jakarta, bukan cuma Jakarta, Bali, tapi sekarang seluruh Indonesia. Di daerah juga lagi naik sekali. Katanya Swedia udah pada habis-habisan tuh Enggak. courtnya. Enggak. Itu Enggak. awal di waktu Covid ya, habis Covid. Ah. Yes, tapi sekarang masih naik di Sweden juga. Oh ya? Iya. Oke. Tadi ada berita, coba lihat deh. Industri padel diprediksi suram. Tuh, ini tahun lalu. Lebih dari 100 lapangan tutup, tapi nyatanya masih aman-aman aja. Iya, masih aman. Iya kan? Ada yang tutup juga, Ada ya. tapi ada yang ya ini situasinya normal in my opinion ya. Jadi Normal tuh apa? awalnya itu kan 100% full Hmm. occupancy Iya. awalnya ya. Iya. Jadi orang langsung wow, buka. Ya, awalnya bisa gitu, cuman mereka cuman quarter rental aja, ya uangnya masuk full terus kan. Oke. Tapi sekarang karena banyak lapangan, ya klubnya harus kreatif juga. Jangan cuman quarter rental. Kalau ya harus ada aktivitas, harus bikin event, harus bikin academy. Jadi jadi orang datang. Lah emang duit paling besarnya sebenarnya di industri padel ini apa sih? Jualan raketnya kah, jualan bolanya kah, lapangannya kah, coachingnya kah, brand placement yang ada di LED Iya, iya. advertisingnya kah, atau apa sih? Itu tergantung orang ya. Kalau mau jadi coach ya di coaching ya. Kalau mau lapangan ya, you harus tahu gimana caranya bikin lapangannya full, ya masukin academy, ya bisa uangnya masuk semua. Oke. Dari bola ya kecil sih bolanya. Kecil ya? Ya. Marginnya kecil, tapi ya sering dijual sih. Sebenarnya gue ngundang lu kesini tuh gara-gara kemarin beberapa hari atau minggu yang lalu Iya. sudah keluar tuh nama-nama timnas Indonesia padel yang baru. Iya. Saya mencari nama-nama Anda, kok kena reshuffle gitu loh. Oke. Ya boleh dong gue baca kan. Udah gak ada namanya. Gue cukup kecewa. Coach andalanku, pemain andalanku. Gue padahal bela-belain gue beli raket sama kayak lu, Coach. Udah ada. Ada yang warna Orange ya. Lebron. Lebron. Iya, gue mah main nomor 7 lah. Yang penting gaya dulu. Gara-gara gue ngefans sama dia, gue beli. Kena reshuffle. Gue pikir dia menteri di kabinet. Oh enggak. Kan kalau minister di kabinet kan kena reshuffle kan, bisa juga kan? Oh iya. Kenapa nama Anda keluar, Coach? Ada apa sebenarnya? Emang ada loh timnas Indonesia padel yang baru loh, coba lihat. Tuh, baru 2 minggu yang lalu keluar nih beritanya. Tuh. Bukan, ini yang Itu ranking. ini ranking. Sebentar. Ranking dulu. Ranking dulu bentar. Nanti kita ukur nih. Ranking menurut PB itu apa? PPB itu Federasi Perkumpulan Besar Padel Indonesia. Oh, bukan perkumpulan bocah-bocah padel, bukan gitu ya? Bukan. Perkumpulan besar padel Indonesia. Iya. Oke, top 20 ranking nasional padel putra 2026. Oke. Nomor 1 Zar Lasahido. Ngeri. Ya. Ini awal ya. Sekarang mungkin udah di-update, nggak tahu berapa sekarang. Ya maksudnya ini menjadi ukuran kan, kalau ranking di sini berarti kan dia yang harusnya menjadi pemain timnas padel, enggak gitu?
Saya kurang tahu gimana caranya seleksi. Oh. Ya, kurang tahu. Tapi lu kenal sama nama-nama ini? Ini semua kenal ya. Kenal ya? Iya. Oh, oke. Nah, sekarang coba kita lihat susunan timnas. Karena akan mempengaruhi nilai ekonomi. Ya, logikanya gini deh. Oh, ini bukan edisi yang pemain bola ya? Bukan ya? Kan Bukan. Rizky Ridho namanya bersinar waktu itu. Siapa lagi namanya? Rafael Strike sih ngomongnya? Iya, teman itu ya. Iya kan? Iya. Akhirnya naikin nilai ekonomi, Le Mineral berani naro muka-muka mereka yang ada di botol-botolnya kan. Oh. Nah, itu ngaruh tuh. Gue dari sudut pandang ekonomi lah, tipis-tipis lah ya. Iya. Atau mungkin bisnis industri lah. Dengan adanya di sini berarti kan penjualannya kan optimal. Otomatis dia bisa membuka lapangan pekerjaan. Mayora ini nih, Le Mineral ini nih. Iya. Ya kan? Habis itu yang ujung-ujungnya dia ngasih bonus apa segala macamnya. Jadi nilai ekonomi berputar. Nah, itu kan wajah atau image yang memang di industri terkait. Dalam hal ini bola. Iya. Tapi kalau di padel kan juga pasti akan ngaruh juga dong. Nama-nama yang akan muncul di timnas kalau memang misalkan dia bisa membawa harum nama bangsa Indonesia atau minimal di banyak penggemarnya, ditempel sama brand, di tap. Iya. Ya kan, bayar elu apa segala macamnya, terus akhirnya nilai ekonomi berputar. Nah, sekarang brand lu udah banyak belum yang nempel? Sekarang ada beberapa ya. Ada kayak Telkomsel, halo. Wih, Ya itu. orang kaya, rich people. Belum. Oke, Telkomsel, terus? Ya, Le Mineral. Oh, Le masuk, Mineral. Pantesan kok berubah orange jadi Le Mineral di meja ini. Wuhui. Untung gue dibayar juga. Oke, lanjut. ya. Le Mineral dan baju on sekarang on running. Tahu kah? Tahu on. Iya, on kayak Roger Federer gitu kan. Dapat Ya, on Roger. lu. Iya. Berapa duit? Secret. Nah, kenapa begini selebrasi Messi? Selebrasi Messi. Secret. Oh. Enak juga ya jadi atlet padel. Berarti ada duitnya juga ya. Gue pikir bola atau ya olahraganya memang nggak tahu ya. Karena memang lagi naik banget sekarang padel. Pedalnya lagi naik sekali ya seluruh dunia. Jadi naik. Jadi sekarang aku lihat brandnya lebih interested sekarang. Karena dia lihat ini sekarang olahraganya jadi lebih serius, jadi lebih prestasi juga. Karena sekarang kita udah masuk di Asian Games padel. Oke. Jadi udah masuk di komite Olimpik Asia ya. Asia. Jadi kita udah bisa masuk di Asian Games. Itu luar biasa. Timnasnya kan? Timnas ya. Oke. Itu kapan ya kompetisinya nanti? Itu kalau nggak salah berapa bulan lagi ya? 1-2 bulan lagi kalau nggak salah. Oh, oke. Iya. Coba Asian Games Asian Games ya. padel. Terus sekarang timnasnya siapa aja? Kan kemarin gue baca tuh, Iya. kalau nggak salah ada yang masih orang lama, ada yang masuk ke jajaran tuh yang sebelumnya bukan menjadi timnas padel Indonesia kan? Iya. Ya, bukan orang barunya di industrinya ya. Bukan. Tapi maksudnya namanya baru muncul orang-orang yang namanya nama-nama baru nih. Iya. Oke. Coba lihat. Padel akan melakukan debut resminya sebagai cabang olahraga peraih medali di Asian Games 2026 di Jepang ya? Di Jepang, yes. Yang akan berlangsung 19 September. Oh iya benar. Juli anggaplah sekarang udah mau habis nih. Berarti kan Agustus September. Iya 2 bulan lagi benar. Iya. Jadi habis ini ada World Cup kualifikasi. Wow. Iya, habis ini. Ini kalau ini cuman 2 pasangan boleh ikut. Oke. Jadi satu laki-laki, tim laki-laki dan satu cewek perempuan. Jadi apa? Ganda Cuma 2 campuran? Nggak ada. Jadi laki, perempuan udah selesai ya? Iya. Jadi fix partner laki, fix partner perempuan? Yes. Oh, oke. Kalau di paddle itu belum ada kayak mix gitu di official tournament. Kayak di FIP nggak ada mix. Tapi namanya apa sih sebenarnya? Fix partner, kalau di luar mix partner, nggak gitu? Nggak ya. Kan bulu partner tangkis, aja, badminton biasa. kita kan ganda campuran namanya. Kalau di paddle mereka panggil tim aja, tim kayak gitu. Bukan fix partner. Kalau di sini karena kita main Americano gitu kan, Iya. jadi fix partner. Oh sebenarnya nggak ada tuh fix partner?
Iya, kalau untuk game-game itu aja. Oh, ya. Oke. Dan waktu kemarin Zar ini fix partner sama siapa? Itu awalnya aku ada fix partner, tapi sekarang aku ganti-ganti terus. Karena aku cek ya siapa yang bisa main, oke, kita main. Kalau dia bisa lanjut lagi, ya kita main. Tapi kalau nggak bisa, aku cari yang lain. Ukuran bisa atau nggak bisanya gimana indikatornya? Ya orangnya mungkin kerja. Oh, Atau kalau kita ke luar negeri nggak ada budget juga kadang-kadang. kan budget emang ditanggung sendiri. Iya. Kalau nggak ada sponsor ya harus sendiri. Semua atlet. Iya. Oh, kalau kayak Tapia, Jinggoto, Ya, itu different story sih. Tolito. Kalau mereka ada sponsor. Tapi yang agak di bawah juga mereka juga bilang agak berat. Untuk cuman main Premier Padel itu not enough. Oh, Iya. loh, kayak level-level Tapia dan kawan-kawan itu yang di atas tuh, itu yang biayain siapa? Kalau mereka ada sponsor karena mereka ya top Iya, di dunia. sponsor atau negara? Kalau negara aku kurang tahu ya. Mungkin kalau turnamen kalau untuk negara-negara ya pasti negara yang support. Iya, misalnya berarti kan Argentina, Iya. Spanyol itu yang biayain kan Iya. atletnya. Kalau untuk individual Iya. ya mereka sendiri bukan negara. Kalau turnamen doang. Iya, turnamen. Asian Games berarti Indonesia nanti lewat Menteri Pemuda Olahraga nanti akan berkontribusi. Harusnya Iya. begitu ya. Iya. Kalau sekarang kalau nggak salah masih lewat federasi ya. Yang biayain operasionalnya. Iya. Kalau nggak salah aku kurang tahu oke, ya di oke, situ oke. ya. Oke, nah iya nanti coba kita cek aja, mudah-mudahan Menpora ya pasti kan ngelihat ya sekarang industrinya kan padahal juga lagi naik juga, mudah-mudahan Indonesia juga bisa membawa harum nama bangsa kita di kancah dunia gitu kan. Iya. Oke. Ya mereka udah berapa kali support sih. Nice. Jadi Kemenpora aku lihat mereka udah accept paddle. KONI juga, KOI juga. Jadi ya paddle ini udah serius. Iya. Coba kita lihat siapa sekarang ngomongnya apa sih? Timnas Indonesia ya. List Daftar Timnas Padel Putra. Ini bener kan nih? Ini dapat dari mana nih? Kalau dari Google kan ini nggak ada poster resminya. Gue kemarin lihat poster resminya dari di FVP. Di akun Kemarin siapa? ada di 360. Ada. 360 Jangan dari paddle. AI gini. Ntar takutnya Atau nama di saya sini aja ya. bisa muncul. Oh, ini dia. Iya. Hei. Nah, yang resmi-resmi ini begini dia. dong. Tim Nasional Padel Putra. Berarti timnas resmi nih ya. Iya. Nggak mau nonton, nggak ada Coach Zarnya. Itu cara gue menjilat ya guys. Enggak, bagus-bagus semua. Tapi jujur gue nggak ada yang gue tahu sih. Menurut lo gimana Coach Zar? Menurut aku respect mereka punya choice ya. Mereka Siapa punya yang- PPBI punya seleksi ya. Jadi ya pemain-pemainnya aku kenal semua dan ya semua itu potensial dan ada bagus banget. Iya dong. Pokoknya lo nggak bisa kayak gue tadi misalnya itu bercanda ya guys ya, pengen dia misalnya suka sama si A, terus gara-gara timnasnya nggak ada si A-nya, harus tetap dukung dong. Iya dong, ya kan? Tapi pernah ada yang jadi fix partnernya Coach Zar? Aku pernah main sama Armando awal-awal. Armando. Yes. Armando Bagus main dia, di kan, bagus. Dia ya kuat. Armando sama Zar main di kanan apa di kiri siapa? Kalau dia main di kiri, dia Oh. lebih kuat di kiri dan ya kuat. Dia serius dan dia deserve di situ. Lompat-lompat ke kaca juga nggak? Enggak. Hah? Cuman aku yang lompat-lompat. Ukuran jago itu harus lompat. Enggak, gue nanya harus lompat-lompat apa enggak? Enggak usah. Oh enggak, kirain kalau dia nggak lompat-lompat berarti nggak jago. Dia jagonya di smash. Makanya main Smashnya. kiri ya. Dia suka attack, powerful dia. Gue tahu guys. Jadi gini guys, gue ajarin ya. Coach, gue ajarin. Takutnya kan lu kan nggak ngerti. Iya. Jadi kalau di kiri itu memang dia attack terus tuh. Iya. Smash, das gitu. Yang kakinya kanannya sampai ngangkat.
Ya kan kadang kan? Iya Dan. benar iya. Ya kan? Dan gua ajarin nih. Sorry nih. Ya. Oke, coach. Iya. Nah, tapi kalau misalnya di kanan tuh buat defense namanya coach. Nah, Ya, buat jadi defense apa? defense Oh, bertahan. defense, ya. Jadi kadang suka ngelop, Iya. ya kan? Kayak gitu-gitu. Jadi kalau misalnya lo kenceng, suka mentalnya bagus, lo posisi kiri aja. Aha. Oke. Gitu ya. Iya. Jangan diulangi lagi kesalahannya. Bisa jadi coach timnas ini ya. Gue juga baru tahu gitu-gitu doang ya. Oke, ini yang cewek nih. Iya. Yang tadi coba yang cowok pernah ngefix yang selain Armando? Dia lebih training bareng. Alvin aku lawan dia kemarin di Banten. Kita menang. Dan Giorgio lebih ke training partner. Brian belum pernah. Oke. Irfandi lebih ke training. Scar pernah partner juga awal-awal di Bali. Oke. Afula sama Nusul dari Makassar, mereka bagus dari Makassar, tapi belum pernah partneran sama mereka. Mike, partner juga pernah. Oke, jadi dengan posisi seperti padel putra tadi, timnas kita nih optimis untuk membawa harum nama bangsa Indonesia juara 1 medali emas di SEA Games nanti. Untuk jadi gold agak berat. Oh, kenapa? Karena di Asia itu banyak yang lebih experience juga. Kayak UAE. UAE itu United Arab Emirates itu luar biasa karena mereka juga beli pemain Spanyol. Beli? Jadi naturalisasi? Iya. Jadi Kok not bisa? fair, agak susah. Nggak fair? Ya, kalau mereka itu pasti jadi juara karena Spanyol itu top 100 di dunia, ada yang kalau nggak salah top 20 ya di dunia. Oh, pantesan yang menang kalau nggak timnya siapa, Tapia sama Cinggoto ya? LeBron ya? Spain siapa sih? Kalau di Spain iya LeBron kan? Gitu. Tapi Argentina. Maaf, tapi Argentina. Iya, Coelho Spanyol. Oh iya, pasangannya ya. Iya. Iya, makanya dia mulu ya. Iya, mereka luar biasa. Sebentar, Dubai Uni Emirat Arab itu beli pemain Spanyol tuh naturalisasi atau naturalisasi ya. Oh, naturalisasi kan? Iya. Bukan curang apa namanya istilahnya kalau pemain cabutan gitu, bukan kan? Enggak, mereka benar ada paspornya. Oh, dapat aja lagi. Kita cari aja orang Spanyol. Iya, kalau mau menang ya itu the fastest way. Tapi kita mau majuin pemain Indonesia. Oh iya, itu betul. Keren kan? Maksudnya kan di bola kan juga boleh naturalisasi kan? Iya. Ya kan? Maksudnya kalau memang misalkan di luar, ini 10-nya ini bagus-bagus. Tapi maksud gue kalau memang misalnya tadi ada kekurangan orang lagi, bisa nggak sebenarnya cari orang-orang Spanyol? Coba deh cari edit. Coba cari ChatGPT orang Indonesia yang dagang di Spanyol gitu, cari aja. Nggak bisa gitu ya? TKI kita loh. Ujung-ujungnya orang Indonesia lagi dong. Siapa tahu ada kan? Iya, belum ketemu sih. Coba. Tapi siapa tahu ada. Bukan. ChatGPT, ya tim scouting kita pasti punya. Tapi maksudnya coba ChatGPT. Ada nggak pemain padel profesional yang keturunan bangsa Indonesia? Tuh. Kalau kayak begini, ChatGPT udah bisa memangkas anggaran efisiensi, nggak perlu ngirim tim scouting tuh dari Menpora, pakai ChatGPT aja. Kalau lebih akurat ya. Coba. Kita lihat kalau memang ukuran, kok bisa sih? Karena memang mereka darahnya, bakatnya atau apa budayanya atau apa sih? Kalau Spanyol? Spanyol itu udah dari awal mereka punya journey ke pedal itu udah lama, panjang. Jadi infrastrukturnya ada, pemain-pemain ada. Oke. Kalau di Indonesia ini di dalam ada yang pemain baru setahun main, 2 tahun. Jadi baru sekali. Ya semua jam terbang sih ya. Jam terbang. Iya, itu ngaruh itu. Nah, ini lagi dicoba cari teman-teman deh. Ini analisa lucu-lucuan aja sih sebenarnya. Sebenarnya nggak pakai cara kayak begini, kan harus ke lapangan, ke courtnya, ya kan lagi latihan. Iya. Iya ngecek. Tapi intinya adalah hadiahnya berapa SEA Games? Dia ada uang tunai nggak sih selain medali emas? Aku kurang tahu itu. Itu. Ada dong. Ada nggak sih? Ada dong.
Enggak. Ini Enggak itu tuh. pemain Indonesia, mungkin darah Indonesia, Oh, dari Indonesia. tapi dari luar mungkin. FIP Bronze Kalau ini semua bersama. Indonesia. Oh, enggak, Deng. Enggak, bukan. Wih, namanya Zar masuk, Bos. Ih, ngeri banget. Lu bayar berapa ChatGPT? Masuk dia. Beberapa pemain Indonesia lainnya yang juga tercatat dalam ranking dunia FIP, antara lain FIP apa? FIP Federasi Internasional Padel. Oh. Ya kan? Fadona, Zar Lasahido, Mario Yohakim Prayanto. Tadi ada nama sama deh. Itu adik kakak ya? Yang mana? Armando sama Oh iya sama kakak ade. apa namanya? Nama Armando. nama orang tuanya mungkin ya, Sumarno ya. Iya. Kakak ade ya? Iya, Oh, kakak ade. oke. Coba lagi. Juga telah mengkoleksi poin serta masuk ranking FIP. Belum ada sih. Ya, belum ada. Ya, nanti ntar coba kita cari bareng-bareng ya. Tapi nggak usah lah. Siapa tahu memang misalnya ini adalah membawa harum nama Indonesia positif. Masa nggak ada sih, Zar, yang ayolah, optimis dikit lah, optimis lah. Apa? Jadi champion? Iya. Oh ya bisa. Siapa dari 10 ini? Ini? Iya. Jadi champion. Atau lo mau bilang bahwa harusnya ada gua, kalau ada gua pasti menang gitu ya? Kalau cewek itu kemarin mereka dapat. Sebentar, jangan ke cewek dulu, yang cowok dulu. Cowok yang optimis, ya. champion. Kalau nanti Asian Games cuma satu pasangan ya? Iya. Berangkat. Ya udah, Iya. biasanya prediksi. Ya? Kira-kira satu pasangan nanti siapa yang cocok untuk membawa harum nama Indonesia dengan cocok jago di kiri sama di kanan? Ya mereka itu 1-2 udah. Mereka udah milih. Ya. Emang ini ranking ya 1-2 ini? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Iya, kayaknya ini ranking dari mereka ya. Oh. Ya, jadi Armando coach. Di kiri apa kanan? Armando kiri. Dias Maka? Iya, dia di kanan. Oh, oke. Iya. Tapi belum tentu 2 itu kan nantinya yang akan diberangkatkan. Udah, mereka berangkat. Iya. Oh, udah. Oh, lu udah tahu kabarnya? Iya. Lah, 8 lainnya? Yang 8 lain itu nanti di kualifikasi dunia. Oh, loh. Kok dia bisa ke Asia, yang lainnya dunia gimana sih? Ada 2 turnamen ya. Ada 2 acara untuk timnas. Yang pertama ini Asian Games. Asian Games cuma satu pasangan boleh. Kalau di dunia itu 8 orang. 8 orang yang berangkat. Jadi 9-10 belum mereka jadi reserve. Iya. Substitute gitu. Iya. Jadi kalau misalnya ada yang cedera misalnya gitu ya. Iya. Baru bisa menggantikan. Iya. Oh. Sebenarnya di ranking 11 ada Deriansa, tapi karena 10 doang bolehnya. Jadi maaf ya guys, saya tidak bisa membawa harum nama Indonesia dalam kali ini karena memang saya juga sibuk ya. Jadi saya di 11. Oke, next perempuan. Iya. Putri. Iya. Kenal semua ya? Kenal semua. Dan ya 1-2 berangkat. Oh, oke. Jadi kemarin itu di Qatar Asia Cup. Novela sama Beatrice ya? Iya. Oke. Jadi tim ini kemarin mereka 3rd place. Sampai ketiga. Jadi prestasinya luar biasa kemarin di Asia Cup di Qatar. Jadi Indonesia lumayan ada chance di perempuan. Oh, justru yang putrinya ya yang ada peluang ya justru ya? Iya. Oh, karena coach ngelihat dari putranya yang di Asia itu udah ngeri-ngeri banget. Iya. Tapi kalau untuk putrinya tingkat Asia keukur sama putri kita lebih bagus kita. Iya. Oh, oke. Tapi kita harus spesifikasi lagi ya. Ada Southeast Asia, kayak Malaysia, Singapura. Itu menurut aku Indonesia yang paling kuat. Oh, oke. Iya. Kalau di Asia yang ada Qatar, yang UAE itu agak berat. Selain Qatar siapa lagi? UAE terus UAE yang menakutkan. Siapa lagi? Jepang, Korea? Oh ya, Jepang bagus yang putri ya. Putri. Kalau yang putra Jepang bagus juga. Bagus. Tapi Indonesia ada chance lawan Jepang. Menurut aku ya. Susahnya nanti pas lagi
ke arah Qatar, UAE gitu-gitu ya. Iya, iya. Justru Itu. mereka ya, makanya mereka juga bikin Qatar 2025 gitu-gitu kan. Iya, Qatar itu yang yang beli kompetisinya. Dia yang invest di Premier Padel. Wow. Jadi duitnya dari mereka. Qatar. Oh. Iya. Makanya ada juragan-juragan minyak pada nonton ya. Iya. Di pinggir-pinggir. Iya, gua kalau nonton di YouTube tuh, yang ya mungkin pangeran-pangeran Qatar atau apalah ya, keren-keren banget pinggir-pinggir pakai jubah-jubah pada nonton. Bergengsi banget sama padel ya. Iya, kalau di Qatar itu kan ada banyak event acara di sana kan, kayak F1 di sana. Iya. Ada tenis juga. Tapi ditarik ke Qatar, disuruh main padel dulu. Kayak Djokovic kan pemain tenis. Oh. F1 itu dia bikin turnamen kecil untuk F1 drivers. Oh, oke. Ditarik semua ke padel. Karena dia udah invest besar-besaran ya. Iya. Jadi harus return, harus balik modalnya. Mungkin ya. Iya, kalau ngomong kacamata bisnis ya. Iya. Dia udah harus total begitu ya gimana. Keren juga ya. Dan kabar gembiranya Zar Lasahido ini adalah peringkat 385 atau ranking 385 dunia. Iya. Tuh lu lihat deh, 386-nya lu lihat deh. Ya. Gua kasih tahu nih. Beneran deh. Tahu juga ya. Dah. Siapa Dit? Kasih tahu deh 386-nya. Bukan saya. Ya. Nih mudah-mudahan nanti kita bisa menang. Iya. Ya, kedepannya dan lain sebagainya. Dan kita ngomongin tentang industri padel ini kan lapangan makin banyak. Iya. Yang nge-coach juga makin banyak. Sebenarnya ini olahraga yang bisa dimainin semua orang gak sih? Kayak contoh misalnya nanti tanggal 8 Agustus 2026 Iya. kita nih pengen berkolaborasi ngajak semua pejuang ekonomi kreatif di Indonesia lewat yang dinaungi oleh payung yang namanya Gerakan Ekonomi Kreatif Nasional atau Gcraft. Iya. Jadi teman-teman yang ada di dalam yang benar-benar beranggota secara ofisial di Gcraft ini, nah itu akan tanding kita, fun game lah, eksibisi. Oh, iya. Nah jadi ya makanya gue ngundang lu ini biar gue belajar. Pokoknya kalau gue kalah ya salah lu, simpelnya gitu aja. Sorry. Ya, sebenarnya bisa dipelajari sama semua orang. Tapi nggak mungkin kalah kalau training sama aku. Yes! Ya, aduh, mahal kali ya bayarnya ya. Boleh milih gak sih gue main kiri gitu, boleh? Boleh main seluruh court boleh juga. Wah seru. Nah ini nih, jadi teman-teman 888 Padel Cup ini tentunya total hadiahnya adalah 88.888.888. Wih, Wah. besar juga ya. Gue besar dong. Pernah nggak lo dapat kompetisi hadiah sebesar ini? Belum. Wajar dong kalau gue boleh klaim adalah ini persembahan dari Gcraft. Wow. Pusat Gerakan Ekonomi Kreatif Nasional yang udah puluhan ribu menuju ratusan ribu anggotanya. Ngeri. 88 juta. Coba kita boleh adu. Lu pernah kompetisi hadiahnya berapa? Ada ada juga yang sekitar gitu. Tapi yang ini luar biasa 8888. Nah, emang 888-nya ya. 8. Aku juga 8 Agustus birthday aku. Hah? 8 Agustus. Oh iya. Memang kompetisi ini dibikin untuk apresiasi lu. Oh. Kejauhan ya. Kejauhan. Oh iya? Iya. Mampir lah. Gue ngundang lu kesini boleh gak? Boleh, ayo. Bener ya? Jangan ke Iya. Jogja ya. Gue mau tembak-tembak aja. So-so diplomatis. Orang udah briefing lu ngomong di belakang kamera, gue gak bisa hadir nih Der. So-so depan kamera. Boleh, ayo. Apaan nih? Saja Londo. Mau mandi lo megang sabun. Megang sabun sanga-sanga itu. Kaliku ya. Iya. Tapi gak apa-apa, nanti nextnya kita atur waktu. Tadi gue pengen tuh, ini kan live commentary. Nah jadi lu yang review atau lu main juga nanti bareng sama artis-artis, special match gitu kan asik tuh. Nanti di kompetisi yang berikutnya ya. Ya. Yang Next pasti. Iya. Jadi next kita semi-semi lah. Selain memang kita bermain yang khusus anak-anak Gcraft, dan nanti akan dibuka untuk umum juga gitu loh. Ya. Ada kategori apa aja sekarang?
di situ. Wah, Ya? Zar, aduh lu pakai nanya begitu siap emangnya. Gimana ya? Lu kan levelnya masih bronze nih. Sorry, ini tongkrongannya anak-anak silver. Oh ya, ada silver. Sorry. Ya pasti nggak ada. Nggak ada. Ini kalau di Reclub, Iya. lu ranking berapa? Level berapa di Reclub? Di Reclub itu aku taruh yang paling tinggi aja di Reclub. 7. 7 kalau nggak salah ya, 7. Harus banyak belajar. Nih gue. Apa? 1. Makanya wajar Zar ini di Reclub paling kanan 7 atau hitungannya lu bronze sampai silver ya? Apa gold, platinum, apa sih gimana sih ngomongnya? Kalau di Indonesia sekarang ada paling tinggi open, dia bikin open. Jadi aku ikut di level open. Paling bawah bronze. Enggak. Ya? Ada open, ada gold, silver, bronze, ada lower bronze juga. Tapi sekarang ada lower silver juga kalau nggak salah. Jadi silver, lower silver, Iya. bronze. Tapi kalau untuk di federasi, kalau nggak salah cuman open, gold, silver, bronze. Kok nggak ada? Dan ada anak juga sekarang, anak. Oh anak. Iya, juniors. Oh tuh dia tuh guys. Ini. Tuh level 1 sampai 2 itu baru pertama kali megang raket. Sorry, gue nggak pertama kali. Sorry nih. Sorry nih. Menengah bawah, lower bronze berarti kan? Iya, bronze. Atau bronze. Lower bronze. Ya, Mulai ya, bisa gitu. menjaga rally pendek, mengembalikan bola dengan dinding, dan mulai memahami posisi di lapangan. Aduh, sorry, gue udah lewat. Menengah atas silver, pukulan lebih konsisten, mulai menguasai teknik slice, top spin, serta aktif bergerak maju ke area net. Maju doang kan? Iya. Ya Allah, Zar. Tapi you mikirnya kayak gini kan, tapi banyak siluman-siluman dia mikir terbalik. Dia tahu levelnya, dia bisa gini, tapi dia bilang aku pemula. Dia Ngincer hadiah doang dia. Iya. Siluman-siluman padel bener. Dia itu Iya. levelnya level 4. Tiba-tiba ikutan yang beginner. Iya, itu ada juga. Sebut namanya. Tahu ya tiba-tiba gue pernah ikutan kompetisi fun game gitu, siluman-siluman kayaknya ya. Ada ya? Padahal khusus beginner tuh. Kenapa sih dia kayak gitu? Ya dia cari hadiahnya. Hadiah dia lihat ada 888 ya? 888. Ya, aku beginner, pemula. Ganti KTP. Pakai ganti KTP. Emangnya umurnya tua udah pasti jago atau nggak jago? Oh gitu. Ya nanti kita harus cari sistemnya lagi di situ. Iya gitu dong. Makanya kita nih belajar dari internal asosiasi dulu, Ya. organisasi gitu kan, sehingga begitu main di dalam Gcraft gitu di 888 Paddle Cup ini, ya memang yang kita anak-anak konten kreator. Ya. Ya, gue nggak bilang konten kreator semuanya pemula, enggak, pasti ada yang rutin main, ada yang jago-jago gitu kan. Tapi minimal ya keukur lah, nggak tiba-tiba siluman-siluman amat yang kita nggak tahu nih dari mana orangnya. Ya. Siapa aja yang ikut ya? Memang 192 orang yang exhibition atau turnamen match. Special match-nya 20 orang. Artis-artis. Artis ya. Iya, jadi ada 5 special match. Pagi menjelang siang, sore, malam. Siapa yang itu? Raffi aku tahu. Raffi. Dan yang lainnya pokoknya nanti surprise, lu lihat aja ntar. Nama-nama besar semua ini. Oke. Hati-hati bos. Sebagai pancingan ada Raffi Ahmad nanti. Sebagai bocoran, nggak boleh dibocorin deh jamnya. Ntar datangnya di jam itu doang dia. Kita nggak pakai rundown yang Raffi yang main jam berapa, nggak. Pokoknya kita open jam 8 pagi di The Dome Jakarta Selatan, Permata Hijau. Iya. Kita buka di jam 8 pagi aja. Ya, AC bener. Jadi enak di situ. Lu pernah main juga di situ ya? Iya, pernah. Ya, yang atasnya pakai kayak apa sih namanya? Balon gitu ya? Oh ya, dome. Iya, balon gitu ya. Benar, kan? jadi enak di situ. Enak. Bisa nongkrong seharian. Bener, kamar mandi juga dingin banget ya. AC juga kamar mandinya. Iya. Ada berapa courtnya di situ? Kalau nggak salah 8 ya. Yes. 8 ya. 8. Oh ya, 888. Baru nge dia. Iya. Iya dong. Tuh,
Saking kita bener-bener nyocokin sama hadiahnya. Iya. Jadi artinya teman-teman 8 Agustus 2026 saya mengajak buat teman-teman yang tentunya sudah bergabung dalam Gcraft atau Gerakan Ekonomi Kreatif Nasional. Yuk tinggal 20 orang lagi. Jadi buruan teman-teman daftar aja, langsung cek aja di bawah. Gue kasih peluang nih, kalau teman-teman misalnya belum tergabung dalam Gcraft nggak apa-apa, karena totalnya itu udah menuju 50.000 sampai kita terus rekrutmen pelantikan. Hampir 100.000 targetnya. Belum yang Gcraft di luar negeri. Ada. Luar negeri? Ada, kita punya. Jadi ada orang-orang Indonesia yang ada di misalnya contoh ya Rusia, Jepang, Korea. Mereka tergabung dalam Gerakan Ekonomi Kreatif ini. Dia konten kreator, dia itu YouTuber dan seterusnya. Nah, itu bisa ikutan juga nih. Makanya kalau misalnya sekarang belum terdaftar di Gcraft, ya udah bisa aja. Kalau memang misalnya ujung-ujungnya gue coba pengen main padel aja, nggak apa-apa, daftar aja. Tapi beneran komit, kita bantu gerakan ini nih, teman-teman ekonomi kreatif jadinya bener-bener tumbuh. Jangan cuma siluman lagi yang daftar gara-gara hadiahnya begini nih. Ada raket, jadi 88 juta itu tuh total hadiah, coach. Iya. Ada MacBook, ada Apple Watch, ada iPhone. Jadi luar biasa eventnya ya. Iya. Indonesia perlu ini, Indonesia Padel perlu event-event kayak gini. Biar naikin semangat lagi. Bahkan ada raketnya juga. Raketnya gue lupa yang mana ya. Gue nggak tahu. Mudah-mudahan sih kalau cukup nanti total hadiahnya, mudah-mudahan babolat yang edisi Lamborghini. Wih. Kalau cukup. Oh ya kalau cukup. Ya, kalau enggak yang kayak punya lu juga. Lah nanti lah. Iya. Tapi ngaruh nggak sih raket-raket kayak gitu? Kan kemarin kita bahas yang di part pertama kan bahas Prada tuh. Iya. Untuk lebih perform yang kalau aku boleh advice itu di Lamborghini ya. Kan ada yang LV, Louis Vuitton kan? Ada. Prada ada. Iya. Lamborghini, apalagi ya kemarin? Ada yang beberapa. Yang biru. Yang biru. Lamborghini yang biru juga ada kan? Iya ada. Kan kalau yang Lamborghini kan ada yang biru sama hijau stabilo ya. Hijau stabilo itu yang awal ya. Yang awal. Sekarang yang baru biru. Harga berapa? Sama 22 juta. 22 juta. Iya. Biru sama apa? Sama putih. Putih. Iya. Oke. Untuk pemula cocoknya pakai mana? Untuk pemula ya harusnya ini aku kemarin di toko padel. Aku tanya pemula itu harusnya beli racket beginner, racket yang round racket, yang bullet dan nggak usah terlalu mahal gitu. Tapi di Indonesia culture-nya dia langsung beli yang paling mahal, yang paling profesional. Dia nggak mau yang beginner racket. Anda nyindir saya. Iya, tokonya iya lagi. Tapi kan biar kelihatan kita nih jago, Zar. Iya, itu culture-nya di sini. Ya lu pakai yang oranye babolat. Ya gue beli, gue ngikutin lu. Main mah urusan belakangan, Zar. Iya, stylenya satu ya di sini ya. Style nomor 1 ya. Sebenarnya salah ya? Ya kalau mau benar-benar perform lebih baik yang sesuai levelnya dulu. Yang 5 juta gitu maksudnya? Ya apa? Forumnya racket. Oh, harga nanti bullet. Dulu yang penting yang bulat ya? Ya bullet dan lebih ringan juga, jangan terlalu berat. Kan yang profesional itu ada yang diamond shape. Tahu? Nah, itu berat. Heavy-nya di atas, beratnya di atas. Jadi susah kontrol. Pantesan. Jadi bolanya out dan cedera juga. Sekarang gue lagi kena. Sekarang gue udah kena ketiga kalinya nih pergelangan nih. Ente hilang. Kemarin habis main nih, kumat lagi. Iya. Nah maksudnya kayak gini-gini sebenarnya cocoknya gimana sih kalau cedera gitu? Kayak fisioterapi boleh nggak? Bisa ya, kan? harus. Bisa harus. Fisioterapi. Jangan-jangan fisioterapi juga industri yang lagi naik ketika padel muncul. Oh, itu kemarin aku ke rumah sakit. Dokter bilang ke aku senang banget ini sama padel. Kenapa? Dapat banyak itu. Rame banget dia. Banyak pasien. Iya, banyak pasien. Jadi dia senang. Jujur banget lagi. Seneng lah ya. Iya. Apa cedera apa? Cedera lutut, elbow, banyak cederanya. Fisio juga naik sekali karena padel. Oh, kalau gitu nanti di 888 Padel Cup, iya. Gue bawa fisio home aja ke tempat the dome ini. Iya. Asik ya.
Boleh Asik. ya. Ini gue rekomendasi dari gue aja teman-teman ya. Ini jadi artinya kalau teman-teman yang datang ke sana nanti di Dom Jakarta Selatan, Permata Hijau tuh nggak perlu khawatir lagi. Kita kan dari pagi sampai malam nih. Iya. Full kompetisi 1 hari, dicari siapa nanti akan mendapatkan juaranya gitu ya, yang nanti akan bawa pulang total hadiah 88.888.888. Wah, kita kasih visio aja di sana. Teman-teman mau check up mau apapun itu terserah, bebas. Yes. Bahkan kasur kita bawa di sana tuh. Wah, mantap itu. Ini gue mau ngucapin terima kasih aja ntar nih kalau memang misalnya teman-teman ke sana langsung ditangani sama Visio Home. Buka deh coba sosial medianya. Visio Home langsung to the point. Nih gue mesti elbow sebelah kiri. Yang pergelangan sebelah kanan nih. Aduh, harus kesana ntar gue nih. Artinya Visio Home juga bisa punya layanan ya teman-teman ya. Bisa ngebimbing atau nyembuhin kita lah. Ya kan? Treatment kita lah di rumah. Jadi gak perlu khawatir lagi. Visio Home punya yang namanya layanan home visit, coach. Wah, jadi fisioterapisnya datang langsung ke rumah. Bawa alat terapinya dan sesinya ini sekitar 45-60 menit Visio Home ini. Tuh. Jasa fisioterapi ke rumah tanpa ribet antri. 250.000 plus atau lebih visit pasien. Stroke, saraf dan lain-lain. Oh, besar ya? Besar, terkenal ini. Layanannya ini sudah tersedia lebih dari 50 kota, coach. Ini dipercaya lebih dari 250.000 pasien, teman-teman. Jadi buruan langsung aja nanti buat teman-teman yang sudah terdaftar di 888 Paddle Cup, mampir ke sana, cek nanti di sana akan ada Visio Home, ada booth-nya. Teman-teman tinggal check up sesuka hatinya aja, biar badan tetap aman dan juga bisa main lagi. Nah, apalagi lu ntar nih yang nanti akan ketemu sama gue. Aduh, saran doang nih, banyakin latihan deh. Iya, ntar lu gimana ya? Ya kalau lu cedera kan ya betul bikin seneng Visio Home. Tapi ya kan, tapi ntar lu jadi gak seneng gitu loh sama gue gitu loh. Dan bahkan Coach Zar ini gak cuma di paddle doang teman-teman, tapi di NBA pun juga ngundang dia ke Singapura, bener gak? Iya. Jadi speaker di NBA. Keren. Kemarin itu aku kaget juga, kok aku diundang di NBA karena itu bidang basketball kan. Terus mereka cerita ini untuk jadi speaker, jadi investor, yang publiknya, audiensnya itu semua investor, seluruh dunia datang ke Singapura. Jadi NBA conference untuk investor. Jadi kemarin aku jadi speaker untuk paddle Asia, dan ada juga speaker High Rocks dan Sparta. Itu jadi sport-sport olahraga yang jadi naik di Asia. Iya. Jadi ngebahas cabang olahraganya masing-masing ya. Iya. Terus apa di investornya ngapain? Investor itu jadi aku pikir itu acaranya kecil, tapi luar biasa besar. Jadi semua itu eksekutif, CEO datang, orang-orang YouTube, orang apa, AI, semua datang. Jadi speaker tentang paddle, industri paddle di Asia. Kenapa itu bisa jadi naik? Kenapa harus diinvest di paddle di Asia? Keren. Iya. Ngeri ya, sampai NBA aja ngundang Zar Lasaido. Mana coba? Di bawah ada. Coba postingan deh. Yang biru bawah lah, itu dia NBA itu. Ini. Jadi speaker di Marina Bay Sands. Wih, keren lagi. Bisa di sini loh. Tuh Indonesian Paddle Icon. Wih, keren. Bangga coy. Jadi ada NBA player juga di sana. Jerry Millen ini luar biasa, dia cerita tentang dia punya experience di basket dan dia cerita juga culture difference-nya. Kan dia di Amerika. Dan dia bahas mentality juga. You harus kuat mental. Kan ya banyak pressure di dunia sport kayak ya basketball ya paling tinggi. Jadi harus kuat mental. Dia cerita kayak gitu. Keren. Ya. Di sini Zar bahas apa? Cerita ya industri paddle itu kenapa di Indonesia bisa naik sekali. Aku cerita juga kan aku lahir dan besar di Belanda. Aku cerita bedanya apa kalau di Belanda atau di Eropa ada komunitas juga,
Tapi satu lapangan itu cuma 4 orang. Jadi dia main full 2 jam atau 1,5 jam. Berempat aja. Kalau di Indonesia beda, itu lebih kolektivistik. Jadi lebih rame. Satu lapangan itu bisa 10 orang. Oh, ganti-gantian? Iya, ganti-gantian gitu. Itu culture-nya di Indonesia kayak gitu. Terus apa respon mereka? Mereka ya mikir ya benar juga. Kayak gitu. Makanya itu lebih cepat growth-nya di sini, di Asia. Oh, keren nih POV-nya mereka. Kirain mereka bakal mikir kayak, wow, satu lapangan ber-10. Belanda satu lapangan ber-4. Wow, warga Indonesia irit-irit ya patungannya rame-rame gitu. Enggak gitu kan? Jangan bikin malu nih, enggak dong. Ya kan? Kan enggak orang luar ada mikir gini enggak? Kenapa enggak sewa lapangan sampingnya lagi gitu? Enggak kan? Iya. Terus enggak mikir gitu kan? Kok enggak sewa buka satu lapangan lagi gitu? Enggak ya? Atau Indonesia nggak mungkin lah masa patungan ngirit-ngirit. Napasnya kali ya. Ya napasnya ya. Napasnya nggak kuat gitu ya. Dan juga mau lebih senang rame juga di sini. Oh, bukan karena uangnya, bukan karena napasnya. Ada yang uangnya juga ada. Tapi napasnya dan lebih senang rame sih di sini. Lebih networking juga. Dan kumpul-kumpul teman yang mungkin udah lama nggak ketemu, tiba-tiba ketemu di sini. Ya. Oh iya sih. Yang 10 tahun nggak ketemu, 15 tahun, tiba-tiba semua kumpul di sini lagi. Iya, Indonesia emang kekuatannya di situ ya. Iya, Indonesia itu beda di situ. Kalau bahasa Belandanya ngariung. Iya, bahasa Belandanya. Apa sih? Bukan Belanda ya? Sorry. Pantesan dia kok blank gitu, diem aja dari tadi ya. Sorry. Ada ngariung gitu. Okay. Kumpul-kumpul. Ya, itu bahasa Belanda utaranya lah. Ada di bagian itu. Jadi emang demen begitu emang Indonesia. Gitu. Nah, terus apa perbedaannya sama negara-negara luar? Yang mungkin kita bisa ambil pelajarannya gitu. Harusnya di Indonesia seperti apa biar industri padelnya maju? Kalau dari luar itu sekarang coaching sistemnya, pelatih-pelatihnya harus lebih diedukasi juga biar pemain-pemainnya juga jadi lebih naik. Dan klubnya juga sekarang aku lihat klubnya harus support pemain-pemain juga sekarang biar nama klubnya juga naik dan pemainnya juga naik dan olahraganya juga lebih panjang. Oh, ada klub-klubnya berarti ya? Zar sekarang di mana klubnya, coach? Klub menurut aku klubnya itu ya bisa tim, bisa juga lapangan. Oh, klub kayak itu gitu, kirain ada kayak semacam klub liga di Indonesia. Oh ya, nanti ada juga. Nanti ada juga ya? Ya. Wah, sebentar keren. lagi ya. Jadi mereka lagi buat. Di bawah Federasi Padel, PDP tadi ya? Iya, kalau nggak salah. Wah, ya. Keren. Mantap kalau begitu. Ya. Ada yang mau tambahin, Zar, buat teman-teman yang sekarang mungkin lagi perpadelan ini nih? Iya, sekarang ya mungkin awalnya di Jakarta itu padelnya kelihatan lebih ke lifestyle. Oke. Sekarang aku udah keliling kan seluruh Indonesia. Wow. Jadi sekarang aku lihat atlet-atlet ini tiba-tiba itu semua muncul dari daerah. Di sana itu lebih prestasi. Jadi itu aku suka sih dari daerah ya. Oke. Oh. Iya. Nggak cuma Jakarta doang maksudnya ya? Iya. Dan di sana ada lifestyle-nya juga, tapi prestasinya mereka benar-benar support. Aku suka itu dari daerah kayak Makassar, Samarinda, ya kota-kota kayak gitu. Paling oke? Oke dalam artian maksudnya memang serius, semangat, skill semuanya lah. Itu kemarin yang aku benar surprise itu, kaget, itu Makassar sih. Oh ya? Makassar aku kaget. Siapa nama atletnya? Nama itu ada yang pemainnya, tapi yang orang-orang yang support di padel itu banyak dari Makassar. Oh ya? Iya. Ya ini sponsor ini, pemain-pemain ini sponsor, ini ada orang lain lagi sponsor. Tapi jago mainnya? Jago. Oh. Jago. Makanya itu daerah itu pemain-pemain itu jadi naik sekali. Yogyakarta, ada Semarang,
Ya, mereka lagi dorong-dorong ini Wah, keren. prestasi. Keren. Anak-anak sekarang next phase ini anak juniors. Anak juga lagi dorong juga ya. Iya, lagi didorong. Tadi yang dari timnas berarti ada orang Makassarnya Ada yang dimaksud. 2. Oke. Kalau yang nomor 1 sama nomor 2 tadi siapa? Dari mana? Itu Jakarta dan Banten. Oke. Iya. Makassar, Samarinda ada di sini. Samarinda belum. Makassar? Makassar ada 2. Oh, Afullah sama Nuzul ya? Iya. Iya. Oh, cakep. Enak ya, jadi nggak Jakarta sentris lagi. Iya, sekarang Iya, ini. udah kesebar seluruh Indonesia, jadi padel bisa kemana-mana. Berarti kalau gitu, kalau ngomongin bisnis, jangan buka di lapangan padel di Jakarta lagi ya? Kan ketakutannya tadinya kan, gue buka di mana lagi, karena kan Jakarta yang paling banyak. Iya. Kalau buka daerah, siapa yang mau nyewa? Nah, kalau sekarang justru bisa aja kita buka lapangan padel di Makassar. Oh, kalau nggak salah, siapa? Samuel Chris. Dia kalau nggak salah buka lapangan padel di Makassar deh. Koreksi kalau gue salah ya, Sam. Jadi ini konten kreator di Iya. jutaan followers. Iya. Dia orang Makassar dia. Hmm. Kalau nggak salah dia pernah bilang waktu di kontennya, gara-gara dia gue asli Makassar, gue pengen bikin lapangan padel di tempat gue lahir. Coba aja buka deh. Samuel Chris buka lapangan padel di Makassar. Setahu gue gitu. Andri Hakim kalau nggak salah masih di Jakarta deh. Coba. Buka aja. Samuel Chris. Tuh, grand opening Vela Padel, betul. Siap-siap Makassar, grand opening. Nah, ya ini. Di Makassar, karena dia ngelihat, dia sendiri orang Makassar, dia konten kreator. Oh. Tahu yang bawah kanan tuh. Iya. Oh, bareng sama Juan juga tuh. Dia pernah coaching sama aku dia. Iya. Bayar berapa Samuel waktu itu? Dia. Hah? Nah ini. Iya. Bener kan? Tuh dia tuh. Iya, dia udah pernah coaching sama aku. Enak gak lapangan Vela Padelnya? Udah pernah main belum? Di Vela aku belum pernah sih. Belum pernah ya? Ini Iya. lapangannya dia di Makassar nih. Tuh Sam, gue promosiin gratis lo di sini lo. Iya nggak? Awas aja lo nggak bayarin gue coaching sama Coach Zar. Bayar berapa dia kalau boleh tahu? Waktu itu Bayar apa barter value? Bayar. Oh bayar. Iya. Waktu itu aku nggak kenal. Aku nggak tahu, dia book Oke. sendiri. Terus? Budget Coaching. berapa? Waktu itu 2 something gitu. 2 jutaan Iya. per jam. Jam ya. Kenapa ya dia ketawa? Disangkanya Kenapa saya nggak ketawa mampu ini kali ya? semua? Ya, disangkanya saya nggak mampu. Ya Allah, dit. Sangkanya saya nggak mampu pada ngenyek. Kesannya tuh pasti saya tahu dia diomongin tuh. Kaget tuh kaget tuh. Pak Dery kaget. Ya, gope deh sama gue deh. Ayo, Iya. gope 500.000. Dia salaman. Gua lu nggak tau gope soalnya. Orang Belanda nggak tau gope. Gue jebak aja. Gope lebih besar daripada 2 juta. Oh. Nah, udah deal ya, udah akad deh. Manajernya siapa? Melisa siapa? Santika. Melisa siapa? Dah, gope. Udah bener udah gope udah salaman. Iya kan? Saya baru 2,5. Gua gope. Dia pasrah. Cepet lebih gede lagi. Cepet ya. Iya. Gocap. Gocap. Oke, gocap. Gocap. Gak ngerti apa gocap tapi. Baru kali ini gue bisa ngeksploitasi orang yang lama di Belanda. Gantian guys, dulu Belanda jajak kita, gue jajah balik loh. Ya, gocap, Santika, gocap, udah deal, saksi langsung, tayang nih seluruh Indonesia. Jadi kita cocokin jadwalnya aja. Nah, jadi buat teman-teman, apa lapangan rekomendasi selain Vela Padel yang ada di Makassar? Oh, kemarin aku ke Copa Padel. Diundang di Makassar juga. Oke juga ya? Oke juga, bagus juga. Mantap, memang udah pada maju nih. Jadi banyak sekarang kemarin ke Malang. Kemarin ke apa namanya? Malang iya. Malang kan? Enggak. Batu. Lampung. Jauh tuh dari Jawa Timur ke aku seluruh Indonesia sekarang. Sumatera tuh. Malang.
apa namanya Lampung jauh Zar, jauh. Lampung. Ya, kenapa Lampung? Kemarin aku diundang di Lampung, aku kaget juga di sana. Itu lapangannya luar biasa. Oh iya ya. Kemarin ada satu lapangan ada gelato. Jadi ada es krim luar biasa. Maksudnya apa hubungannya? Gelato itu. Tahu es krim gelato? Iya, dia ada di lapangan pedal di dalam itu di kafenya. Enak. Oh. Itu pernah Jarang belum banget ya kayak gitu. Belum pernah lihat iya itu. lagi. Interesting juga konsep-konsep gitu. Oh, ini yang dimaksud kalau mau bikin lapangan padel secara bisnis jangan cuma sewa lapangan ya. Iya, harus ada something special juga kalau mereka itu bikin ya gelato, es krim. Oke. Enak, aku coba es krimnya. Mantap ya. Mantap sekali. Iyalah. Jadi itu teman-teman ya, mau di Lampung mau di mana teman-teman banyak yang kreatif dan lain sebagainya. Jadi kalau misalnya mau coaching langsung pakai harganya yang normal price ya, jangan harga Derry kasih solusi price. Derry kasih solusi price gocap. Free ya. Free. Di perasaan dia udah tahu nih, lama-lama gue kayaknya dibohongin nih. Free aja sekalian deh, lama-lama ngapain gocap juga gak ada artinya kata dia. Nah itu langsung aja coach coaching bareng sama Zar. Caranya hubungin Santika. Iya. Di nomor, ada nomornya nggak sih bro di situ? Ada di contact here di highlight Oh highlight. Oh itu. Ini. Nah ada. Nah ini nih ya nggak ya. Wah ini Ada itu dia kontaknya, tuh. itu Santika, namanya Santika. Dia sudah capek ngelola hotel, sekarang dia megang Zar. Tahu kan lu hotel Santika? Iya, tahu kan? tahu. Udah capek, udah lelah dia. Karena pas Covid kan mungkin kosong nih, kayaknya gue ngelatih aja deh bareng sama Zar gitu ya. Ada di situ teman-teman. Tinggal klik aja nomornya apa segala macam ya. Zar, thank you ya Zar ya. Oke. Coach nanti update lagi Thank you ya. seputar paddle. Nanti gue kabarin kira-kira gue akan dapat juara berapa. Enggak sih, gue sebenarnya lebih ke special match-nya. Gue tuh hadiah udahlah kasih kesempatan lainnya lah. Iya. Pemain kiri. Ya. Pemain kiri. Jadi coach timnas ya nanti ya. Ya kan nggak mungkin maksud gue. Iya. Nanti sampai bertemu di The Dome Jakarta Selatan. Oke. Thank you See coach. there ya. Mantap. Thank you. Kita kasih solusi.